setiap musim hidupku. Selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan akan disampaikan dan cerita keterangan untuk setiap persembahan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang.
Dalam setiap langkah kau ada, dalam kesesakan kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Senap hidup, senap nafas, ku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Senap hidup, senap nafas, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kuatan, pengharapan, ku serahkan semua, oh hanya bagimu. Hanya bagimu. Oh tempatku berharap, tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Senap hidup, senap nafas, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Senap hidup dan senap nafasku, biar jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Biar segenap hidup kami, bahkan segenap nafas kami, jadi persembahan yang kudus buat Engkau, Yesus. Ini persembahan kami, ini hidup kami, Yesus. Kami sembah Engkau. Ku serahkan
Angkat tangan kita sama-sama katakan. Segenap hidup dan segenap nafasku, biar jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya padamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatan, pengharapan, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Mari hari ini kita angkat penyembahan kita yang terbaik buat Yesus kita. Angkat suaramu, kita sembah Dia. Thank you Jesus for your grace, for your love, for your melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu.
kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab Kau Allah yang setia, hingga mana-mana hingga mana-mana. Pegang tangan kami Tuhan, teguhkan kami. Mari semuanya angkat hati kita. Dia yang setia, Dia yang setia, Mari angkat kedua tangan kita, angkat hati kita menyembah Dia. Biar lagu ini berbicara pada setiap kami Tuhan. Yes, Lord. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu
Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku, kasihmu terukir, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir
cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, engkau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, engkau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, engkau lihat pelangi kasih-Nya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita datang dengan penuh kerinduan untuk menyembah Tuhan, amin. Mari saya persilakan kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk ibadah ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa tiba di tempat ini berkumpul dengan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Kami rindu untuk masuk lebih dalam menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan Yesus melawat setiap hati kami. Dan ibadah kami bukan ibadah yang biasa, melainkan kami merasakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau yang ditinggikan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami percaya kuasa Roh-Mu masih bekerja sampai saat ini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Roh Kudus hadir di sini, mengalir setiap hati kami Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kami imani ini Tuhan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari jemaat Tuhan, dengan imanmu sama-sama nyanyi. Tiada yang mustahil. Amin, amin. Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja
perlukan kuasa Roh-Mu. Kami perlukan Engkau Tuhan, penuhi hidup kami. Biar kuasa-Mu nyata di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Yesus, kami rindukan Engkau, kami rindukan Engkau. Penuhi hati kami, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan Raja di atas segalanya. Layak terima pujian, layak ditinggikan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, penuhi bait kudus-Mu dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang tak pernah tinggalkan umat-Nya, Yesus. Amin, haleluya. Mengasihi Tuhan, besar dan ajaib perbuatan-Mu Tuhan, nyata dalam hidup kami. Amin, amin, haleluya. Yesus, ajaib perbuatan-Mu kekal selamanya. Haleluya, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Kepala kami yang baik, Bapa kami yang tak pernah tinggalkan anaknya. Oh, Yesus. Kau layak terima segala pujian kami Tuhan. Kau layak ditinggikan dalam hidup kami. Kami rasakan kehadiran Tuhan. Kami rasakan pertolongan Tuhan sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kami percaya padamu, seperti desa Hari ini kami bawa hati kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat lakukan apapun. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
katakan ku tinggi Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggi dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Tuhan kita. Mari angkat kedua tangan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Mari lebih sungguh lagi kita tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau meninggikan namamu Tuhan. Lebih lagi kami mau bersuka cita melompat bagi namamu. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita bagi namanya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh sahabat kanan kirimu katakan saya cinta keluarga Tuhan. Amin. Kita adalah keluarga, kita adalah anak, bapak, ibu. Dan kita adalah saling mengasihi satu sama lain, amin. Di dalam Yesus kita adalah keluarga Tuhan.
yakin kita bisa lebih dahsyat lagi. Kita ada keluarga Tuhan yang saling mengasihi dalam kasih Tuhan. Ku cinta keluarga, katakan ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, kita semua saling mengasihi, amin. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Di dalam Yesus kita bersaudara, amin. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi katakan, dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus, dalam Yesus katakan ada kemenangan, ada kemenangan. Amin. Dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Kita semua bersaudara dan di dalam kasih Kristus kita mau bergandengan tangan. Katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Karena kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kanan kirimu, katakan, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara
bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu, katakan kau sahabatku, kau sahabatku, dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisah. Sekali lagi kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk 3 orang temanmu, oke? Kau sahabatku dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi 3 orang, katakan. Kau sahabatku dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisah. Sekarang 5 orang, oke? 5 orang kanan kirimu, katakan. Kau sahabatku dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Pembacaan katekismus kita pada minggu ini ada 2 pertanyaan. Eksistensi Allah. Apa yang dimaksud eksistensi Allah? Eksistensi Allah adalah keberadaan Allah yang memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kebijaksanaan mutlak yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta serta segala isinya sebagai dasar dan pusat iman Kristen. Seperti terdapat dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 1, Keluaran 3 ayat 14, Mazmur 90 ayat 2, Yesaya 43 ayat 10, dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menerima kebenaran tentang keberadaan Allah? Menerima dengan iman berdasarkan bukti yang ada di alam semesta, terdapat di dalam Roma 1 ayat 6. Menerima dengan iman berdasarkan bukti tertulis yang ada di dalam Alkitab, terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1 dan 6. Demikian pembacaan katekismus kita. Puji Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil bisa dibawa ke lantai 1 di ruangan sekolah minggu, akan didoakan dan dilayani di bawah oleh guru-guru sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati, konsentrasi kita, agar benih firman Tuhan yang ditabur tidak berlalu begitu saja tapi tertanam dalam hati kita. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu.
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mari imani pembacaan kita. Mari amini ayat Alkitab ini menjadi kekuatan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku.
kasih jemaat Tuhan sambil angkat kedua tanganmu. Amin. Perbuatanmu ajaib. Kasih setiap. Yes. Dalam nama katakan dalam naungan saya. Dalam naungan saya. Kami rindu menyembah. Sekali lagi dalam naungan sayapmu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir Seluruh hatiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam naungan sayapmu kami terus mau menyembahmu Tuhan. Begitu juga dalam naungan sayapmu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, aku yakin pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus yang ada setiap dalam hati kami akan menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Sehingga kami pulang mendapatkan berkat rohani. Hati kami dikalibrasi kembali. Hati kami dibenarkan kembali. Hati kami yang sudah miring ke kanan dan ke kiri. Engkau luruskan kembali pagi hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya hamba-Mu adalah isi hati-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana. Kami tahu juga Tuhan ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengambil benih firman Tuhan itu dari tanah hati kami yang subur. Oleh karena itu pagi hari itu bungkus kami semua dalam naungan kepakan sayap-Mu. Sehingga saat kami mendengar firman Tuhan itu dapat mati, tumbuh, dan berbuah lebat dalam hati kami. Sehingga yang keluar dari dalam diri kami adalah karakter Kristus. Yang keluar dari dalam kami adalah buah-buah roh. Sehingga orang yang melihat kami melihat gambar Engkau dalam diri kami. Sehingga nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan pendengaran kami, mata kami, dan kami fokus ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya, hari-hari ini saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna. Dan hari-hari ini banyak sekali jemaat Tuhan yang sakit. Ya, termasuk saya, mungkin suara saya agak sedikit berubah. Karena saya mulai merasakan sakit di tenggorokan mulai 2 hari yang lalu. Dan saya rasa mungkin karena kecapean atau mungkin cuaca yang kurang baik. Dari tempat ini juga saya menghimbau kepada jemaat Tuhan untuk tetap jaga kesehatan. Yang mau katakan amin. Ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi banyak, ya, perbanyak samcan kalau perlu. Nah, enggak ya. Itu pesan dari saya aja kalau itu. Ya, jangan lupa bagi-bagi ke pastori kan begitu. Kalau samcan. Baik, kita akan belajar masih dengan tema di dalam bulan ke-6 kita berbicara banyak tentang pencurahan Roh Kudus yang kemudian dikaitkan dengan keluarga. Sama-sama katakan keluarga. Nah, mari kita membuka sama-sama dalam Titus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Dan kita akan baca secara bergantian dari Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Lalu kemudian di bagian ayat ke-16 kita akan membaca bersama-sama. Yang mengerti boleh katakan amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan membaca Titus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Berikut firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman, orang-orang pilihan Allah, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. 2. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku, sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita 4. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini,
supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Seperti yang telah kupesankan kepadamu. 6. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh. Bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. 8. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya 10. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. 12. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. 14. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan atau khotbah kita, saya mau ceritakan sedikit mengenai apa yang terjadi dengan Pulau Kreta dan kenapa surat ini ditulis oleh Paulus kepada Titus. Nah, kita perlu mengerti ini supaya kita juga belajar, punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, latar belakang kenapa ada surat ini, jadi ceritanya begini, kita tahu sendiri, Paulus adalah rasul yang aktif memberitakan Injil untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, terutama dalam hal ini bangsa Yunani. Ya. Nah jadi Paulus ini bergerak dari satu ke kota dan ke kota yang lain. Gitu. Ya, makanya kalau kita melihat, waktu Paulus di Pulau Kreta, dia sudah memulai penginjilannya. Dan penginjilannya tidak bisa ternyata diselesaikan di sana. Ternyata dengan dia menginjil di Pulau Kreta, ada banyak orang-orang yang mulai percaya, bertobat, dan dia harus membentuk gereja di sana. Dan melihat perintah kepada Titus, maka kami bisa pastikan, para penafsir sepakat bahwa orang percaya di Pulau Kreta itu mulai banyak. Dan waktu mulai banyak harus ada orang yang mengatur tentang cara hidup mereka, yang mengatur bagaimana mereka bergereja. Nah tetapi Paulus ini karena dia adalah seorang penginjil yang harus mengunjungi banyak kota sehingga dia harus meninggalkan Kreta. Nah sekali lagi waktu saya mencari tahu tentang kenapa Paulus meninggalkan Kreta, itu bukan dia ada masalah. Bukan karena dikejar-kejar sama pemerintahannya atau ada tekanan atau ada apapun itu, tidak. Tetapi memang karena Paulus dia harus bergerak dari satu ke kota dan ke kota yang lain. Dia harus mengunjungi jemaat-jemaat yang lain sehingga dia harus meninggalkan Pulau Kreta. Nah karena dia meninggalkan Pulau Kreta, makanya dia berpesan kepada Titus, tolong lanjutkan apa yang sudah aku mulai. Yang mengerti katakan amin. Nah itulah kenapa Paulus berangkat dan kemudian setelah Paulus berangkat, dia menulis kepada Titus. Ya. Nah saya yakin juga mengapa Paulus menuliskan surat kepada Titus. Ini supaya ada legitimasi secara tertulis. Nah kalau kita bikin perjanjian, terus kita cuma ngomong, pokoknya kita janjian ya, saya jual beli tanah sama kamu, pokoknya kita jual beli. Pasti ada yang gak ada yang mau. Betul apa betul? Yang gak ada yang mau. Harus ada yang hitam di atas putih. Nah itulah kenapa Paulus kemudian menuliskan surat ini kepada Titus. Supaya legitimasi Titus itu jelas. Untuk kemudian menentukan nanti syarat-syarat yang ditentukan untuk penatua-penatua setiap kota. Ya. Nah apa itu? Kita sedikit kembali lagi ke belakang. Pulau Kreta itu apa? Nah Pulau Kreta adalah salah satu pulau di bagian di Eropa, di Yunani. Pulau ini besar,
posisinya sangat strategis. Dan Pulau Kreta ini punya banyak kota, bukan desa. Ini banyak kota di dalamnya. Makanya nanti kalau kita membaca di ayat yang kelima, dikatakan supaya engkau menetapkan penatua-penatua setiap kota, levelnya kota. Ya, bukan level Tamalan Rea itu kecamatan. Gitu ya, kota Makassar, kita bilangnya kota Makassar, kota Bekasi. Jadi memang banyak di sana. Jadi Pulau Kreta pulau yang besar. Ya, makanya disebutkan tadi, sekali lagi, menetapkan penatua di setiap kota, menggunakan kata kota. Posisinya strategis Pulau Kreta ini, terletak di Laut Tengah. Namun Pulau Kreta ini terkenal sama reputasi moralnya yang buruk. Dari mana kita tahu? Kalau kita membaca dalam Titus 1 ayat 12 dikatakan begini tadi. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelap yang malas. Dikatakan, ternyata kemalasan ada di Pulau Kreta. Ternyata pembohong juga ada di sana. Binatang buas apa artinya? Binatang buas itu dia bisa makan temannya sendiri. Jadi di sana itu terjadi perselingkuhan. Teman-temannya. Jadi teman makan teman di sana terjadi. Sangat mengerikan. Makanya dikatakan nabi mereka sendiri pernah berkata dasar orang Kreta pembohong binatang buas. Karena di sana banyak orang-orang pendatang. Ya. Nah ini Pulau Kreta kondisinya seperti waktu Paulus memberitakan Injil di sana, banyak orang yang bertobat. Makanya kemudian karena lingkungannya seperti itu, nanti kemudian Paulus menulis surat kepada Titus, ya itu yang kita baca tadi, supaya ditetapkan orang-orang yang ada standarnya. Karena standar moral orang-orang Kreta itu sangat-sangat di bawah. Boleh kasih lihat fotonya Titus? Seperti apa? Bukan Anjas Titus, Anjas Titus lagi masak di bawah ini Titus. Ini saya dapat berdasarkan dari foto dari gereja ortodoks yang ini ya, tradisi gereja ortodoks. Jadi bisa dikatakan Titus adalah uskup pertama yang ada di Kreta. Dia yang mengatur kemudian di Kreta. Gitu ya. Dia menetapkan penatua-penatua setiap kota. Nah pertanyaannya, siapa itu Titus? Ya, yang pasti bukan lagi yang masak di bawah, itu namanya Anjas Titus, tapi bukan Titus yang ini. Nah Titus ini, yang ini di belakang saya, adalah seorang Yunani non-Yahudi tetapi dia orang percaya. Jadi ini orang Gentiles namanya. Orang yang percaya kepada Kristus, ya, tetapi bukan orang Yahudi. Nah Titus ini anak rohani Paulus, mirip seperti Timotius. Makanya kalau kita baca anakku yang sah di dalam iman. Waktu dia mengatakan begitu artinya Paulus secara delegasi dia sangat percaya sama seperti dia percaya kepada Timotius, dia percaya juga kepada Titus. Nah berapa umurnya Titus? Saya kemarin juga searching dengan berbagai macam alat yang kita pakai untuk searching dan tradisi gereja memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Alkitab berapa umurnya. Tetapi beberapa tradisi gereja bisa memperkirakan umurnya waktu Titus menerima surat dari Paulus. Ya, jadi kalau dikatakan kata anak, sudah pasti dikatakan anak, artinya umur Paulus bisa kemungkinan besar lebih tua daripada Titus. Makanya para ahli penafsir sepakat, berdasarkan tradisi dan data historis gereja, Titus waktu menerima mandat sebagai uskup, sebagai orang yang mengatur di Pulau Kreta, itu berumur sekitar 35 sampai 45 tahun. Jadi hitungannya termasuk dia masih muda. Nah kalau melihat ya kira-kira kecuali rambutnya ya mirip-mirip seperti saya lah usianya gitu ya. Karena kalau lihat rambutnya lebat juga dia. Gitu ya. Dan berdasarkan tradisi inilah Titus. Ya, Titus adalah murid dari Paulus. Anak rohani dari Paulus. Sehingga nggak salah kalau memang Titus kemudian ditempatkan di Pulau Kreta. Nah mari kita belajar, ini latar belakangnya. Kenapa, siapa itu Titus, apa itu Pulau Kreta, dan kemudian yang paling penting, kenapa Paulus harus pergi. Jadi tidak ada masalah dengan Paulus. Nah kita akan berbicara sekarang. Saat kita mengerti latar belakang, mari kita belajar dan melihat kira-kira apa pesan Tuhan pagi hari ini untuk kita semua. Dalam kaitannya dengan membangun generasi yang tangguh. Mari kita buka dalam 1 Titus 1 ayat kelima dikatakan begini. Titus 1 ayat 5 berkata, aku telah meninggalkan engkau, tadi dikatakan Paulus meninggalkan Titus. Bukan karena ada masalah, tetapi karena pekerjaannya sebagai rasul, menginjili dan melihat berbagai macam kota yang harus diberitakan Injil. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, perhatikan.
supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Nah, Paulus menubatkan orang di Kreta itu lumayan banyak. Tadi dikasih tahu. Dan ternyata waktu diberitakan jemaatnya membludak, banyak. Tetapi ternyata Paulus punya keterbatasan. Dan keterbatasan Paulus itu membuat Paulus tidak bisa menyelesaikan apa yang dia mulai di sana. Paulus memberitakan Injil, tetapi ternyata dia tidak bisa kemudian, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena keterbatasan dia. Nanti saya akan jelaskan apa itu keterbatasan. Dia tidak bisa menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Itulah kenapa Paulus membutuhkan seseorang lain yang lebih muda daripada dia, yaitu namanya Titus, untuk melanjutkan apa yang kurang dan apa yang belum selesai. Nah, saya mau kasih tahu pagi hari ini pesan Tuhan yang pertama. Tidak semua kerinduan yang Tuhan taruh dalam hati kita sebagai orang tua, sebagai apapun. Kenapa saya katakan orang tua? Karena Titus tadi dikatakan sebagai orang tua, anak yang sah dalam iman oleh Rasul Paulus. Nah, tidak semua kerinduan kita, bahkan sebagai orang tua, ternyata dapat kita selesaikan atau dapat kita lakukan. Contoh seperti kerinduan Paulus. Harusnya Paulus di sana mendirikan jemaat, udah selesai jemaatnya, udah stabil jemaatnya, baru dia pergi. Ternyata Paulus punya keterbatasan juga sebagai manusia. Kita juga semua pagi hari ini punya keterbatasan, yang mengerti katakan amin. Sebagai manusia, kita manusia yang terbatas. Nah, dari sini kita belajar, kalau kita semua punya keterbatasan, makanya selalu ada bagian kita, selalu ada bagian orang lain. Halo? Ya. Kita semua punya keterbatasan. Karena kita punya keterbatasan, makanya ada bagian kita, ada yang bukan bagian kita. Sama seperti Paulus, dia punya keterbatasan memberitakan Injil, selesai di sana tetapi dia tidak bisa selesaikan. Dia tunjuk Titus untuk menyelesaikan. Makanya nggak ada di tempat ini yang namanya Superman. Yang ada di tempat ini adalah super team, yang mengerti katakan amin. Saya tidak bisa melakukan semuanya juga sendiri di tempat ini. Butuh orang-orang yang mau bersama-sama menyelesaikan visi Tuhan yang Tuhan taruh di gereja. Sama seperti Paulus, butuh orang lain untuk dia mengerjakan apa yang dia tidak bisa lakukan. Nah, coba kita sebagai orang tua, baik itu orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Bukankah kita punya keterbatasan? Coba sebutkan keterbatasan kita. Waktu, betul? Tenaga. Apalagi sumber daya finansial, bahkan usia, bahkan mohon maaf, otak kita pun terbatas. Ya mohon maaf, buat yang tua, mata kita pun terbatas, betul apa betul? Zaman sekarang orang ngirim surat itu pakai PDF, yang mana kalau masuk di handphone kita, kalau kita mau buka itu harus di zoom-nya besar sekali. Sampai itu mungkin layar handphone itu mungkin cuma 5 huruf di dalamnya, baru kita bisa baca, digeser pelan-pelan. Betul apa betul? Karena mata kita sebagai orang tua sudah tidak bisa lihat yang kecil-kecil. Kita punya keterbatasan dari sisi usia. Dan itu membuat kita hanya bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita harus mempercayakan kepada orang lain apa yang tidak bisa kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau kita mengerti ini, maka kita akan mengerti pentingnya kita untuk masuk dalam komunitas. Pentingnya kita untuk dapat berkomunikasi, untuk dapat berrelasi dengan orang lain di dalam iman. Ada banyak kita bisa berrelasi dengan orang, tetapi belum tentu bisa dalam satu iman. Halo? Ada banyak orang di luar sana yang mungkin kita bisa berrelasi, membangun hubungan, tapi belum tentu pada saat dia berbeda iman, berbeda visi, kita bisa jalan bareng. Makanya dengar pagi hari ini, keterbatasan kita menunjukkan bahwa ada yang memang bukan bagian kita. Ya. Hal yang sama, saya kasih contoh, terjadi pada Daud. Mari kita buka dalam 1 Tawarik 22. Ya, 1 Tawarik 22 itu bercerita bagaimana Daud itu punya keinginan. Daud itu punya keinginan membangun bait Allah. Bahkan dikatakan dalam 1 Tawarik 22 ayat yang ke-8, dia berkata begini. Waktu Daud punya keinginan untuk membangun bait Allah, Tuhan ngomong begini, bukan, kamu tidak bisa bangun bait Allah karena kamu seorang prajurit. Bagian Daud adalah seorang prajurit yang membangun nanti namanya bukan Saul ya, Salomo gitu ya. Salomo, coba baca 1 Korintus 22 ayat 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku, ini waktu itu di ayat sebelumnya, Daud ngomong gini, saya pengen bangunkan Tuhan
sebuah rumah bait Allah. Tetapi ayat 8 berkata gini, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah yang kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Tugasnya Daud berperang. Makanya dikatakan banyak menumpahkan darah. Tetapi tugasnya Salomo nanti. Ya makanya dia bilang, kamu tidak bisa bangun. Bukan bagianmu. Bagiannya nanti itu ada sama anakmu. Halo? Lihat. Ada yang bagian kita, ada yang bukan bagian kita. Waktu Tuhan ngomong begitu, bukan berarti Tuhan tidak berkenan sama Daud. Tetapi Tuhan mau ngomong, itu bukan bagianmu, itu bagian dari Salomo. Salomo lah yang akan melanjutkan, menyelesaikan apa yang Daud mulai. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita punya keterbatasan, jangan membuat kita berhenti. Atau kemudian kita putus asa. Yang Tuhan mau adalah cari orang yang bisa menyelesaikan. Tetap kerjakan bagianmu dan cari orang lain yang mampu mengerjakan itu dengan baik. Bisa jadi anak kita, bisa jadi orang keluar kerabat kita, bisa jadi orang di dalam gereja, siapa saja. Karena kita tahu kita punya keterbatasan. Dan Tuhan mau dengan kita mempercayakan kepada orang lain akan terjadi sebuah relasi yang baik. Akan terjadi hubungan yang baik. Ya. Bukan hanya hubungan yang baik. Orang yang kita percayakan, dia bisa berkembang. Dan kita bisa jadi mentor. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam setiap anak Tuhan. Kalau engkau punya keterbatasan, jangan diam saja. Pada saat kita mentok, saya nggak bisa lakukan ini. Saya masih ingat, ya, mungkin bisa dikatakan secara hamba Tuhan. Saya pernah pelayanan sebagai pemain musik. Saya pernah pelayanan juga di kantor. Saya itu kalau untuk masalah live streaming, kamera itu percayalah, saya tahu banyak. Karena di kantor saya itu saya andalannya untuk bikin streaming dan lain sebagainya. Ya kan? Mulai dari software apapun itu saya tahu. Ya, musik saya tahu, khotbah saya tahu juga. Almost hampir setiap yang berhubungan dengan ibadah saya tahu, tapi ada yang saya tidak tahu. Dan itu saya butuh. Waktu kita mulai pelayanan kita, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan kita orang-orang yang bisa memperlengkapi kita. Termasuk pemain musik. Saya masih ingat, boleh tanya sama teman-teman, kita kalau doa itu minta, Tuhan waktu itu kami minta Tuhan, kasih ada dulu pemain drum yang bagus. Nah, Tuhan kirimkan. Dibantu dengan teman-teman yang lain, Johan juga bantu kita. Ya, Tuhan kirimkan. Kenapa? Saya tidak bisa main drum. Ya. Ada yang saya tidak bisa, ada yang orang lain bisa. Makanya nanti kita ketemu dengan yang namanya saling melengkapi. Sama-sama katakan saling melengkapi. Apa yang menjadi kekurangan saya, dilengkapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang menjadi kelebihan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, melengkapi saya. Apa yang menjadi kekurangan Bapak Ibu Saudara, saya akan lengkapi. Ya, makanya tadi lagunya bagus. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semuanya saling mengasihi. Kenapa? Karena semuanya di dalamnya saling melengkapi. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata begini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi siapa yang memberi pertumbuhan? Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya begini loh, kalau kita sudah saling melengkapi, jangan sampai ada di antara kita yang kemudian membanggakan diri lebih daripada yang lain. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Kenapa? Pada saat kita bisa melakukan bagian kita, maka yang harus kita lakukan adalah kami ini hamba yang tidak berguna. Artinya apa? Hanya nama Tuhan saja yang harus dimuliakan dan ditinggikan. Kalau kita berhasil saling melengkapi dalam sebuah gereja, di dalam sebuah komunitas. Nah Tuhan mau. Makanya di ayat yang terakhir, Allah lah yang memberi pertumbuhan. Penting mana? Menyiram atau menanam? Enggak penting dua-duanya, yang penting apa? Pertumbuhannya. Dan pertumbuhan itu Tuhan yang lakukan. Artinya Tuhan mau dalam kita saling melengkapi, yang ditinggikan adalah nama Tuhan. Bukan nama personal, bukan nama bidang tertentu. Bukan nama organisasi tertentu. Makanya apa yang kita baca tadi. Aku menanam, Apolos menyiram, aku itu Paulus. Paulus dan Apolos punya masing-masing bagian untuk dikerjakan. Nah sekarang saya masuk lebih dalam lagi. Dalam kaitannya dengan keluarga.
Kalau kita semua punya bagian, lalu apa yang menjadi bagian kita sebagai orang tua? Di sini banyak orang tua, tetapi di sini juga banyak anak muda. Nah, buat anak muda belajar lebih dulu, enggak apa-apa ya. Kita sebagai orang tua, kita juga punya bagian. Apa bagian kita? Bagian kita, orang tua, adalah mempersiapkan generasi yang tangguh. Yang setuju katakan amin. Bagian kita adalah persiapkan generasi berikutnya. Sama-sama katakan mempersiapkan. Nah, bagaimana kita mempersiapkan? Nah, coba perhatikan. Kita kembali ke cerita tentang Daud. Waktu Daud dikatakan begini, bukan kamu nanti yang akan membangun rumah Tuhan. Nanti anakmu yang namanya Salomo. Tahu apa yang Daud lakukan? Dia tahu, dia tidak bisa lakukan bagian itu. Tahu apa yang Daud lakukan? Apakah Daud berdiam diri? Oh ya sudah kalau begitu saya berperang saja, saya santai-santai aja. Ya saya nikah lagi gitu kan. Daud kan punya banyak istri. Ya kan? Daud itu mata keranjang Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak bisa lihat cewek cantik jadiin istri. Lihat cewek cantik jadikan istri. Itu Daud. Ya. Waktu Daud tahu dia tidak bisa membangun rumah Allah, apa yang dia lakukan? 1 Tawarik 22 ayat 5 berkata begini. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di seluruh negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan apa? Persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Perhatikan, Daud tahu bagiannya tidak ada dalam mempersiapkan bagiannya. Cuman dia tahu. Ada yang bagian dia harus mempersiapkan anaknya. Dia bagiannya mempersiapkan bahan-bahannya. Jadi apa yang dilakukan Daud? Dia tidak diam saja, dia mengetahui ini bukan bagianku. Bukan, jadi dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita tahu itu bukan bagian kita, bukan berarti kita bisa lepas tangan di situ. Bagian kita adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi yang ada di bawah kita menjadi generasi yang tangguh. Dengan cara apa? Kita persiapkan mereka dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti Daud. Dia persiapkan bahan-bahan yang terbaik untuk membangun bait Allah. Dan dia persiapkan Salomo dengan baik. Makanya Salomo karakternya bertumbuh dengan baik. Menjadi orang yang sangat bijaksana. Oleh karena itu dengar baik. Tugas kita generasi yang ada di atas adalah mempersiapkan generasi yang tangguh yang ada di bawah kita. Sehingga apapun kita, baik dalam usaha, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, yang kita bangun pelayanannya adalah pelayanan lintas generasi. Yang mengerti katakan amin. Pelayanan lintas generasi bukan hanya pelayan berbicara tentang orang tua, tapi ada lintas generasi dan puji Tuhan. Ya, di tempat kita sudah mulai, walaupun sekarang gemuknya di anak muda, tetapi sudah ada anak sekolah minggu. Sudah ada kemudian anak-anak muda, kemudian kita masih ada yang orang tua. Sudah ada 3 generasi di dalamnya. Sebenarnya beberapa ahli teolog itu mengatakan begini, gereja itu sehat kalau ada 4 generasi di dalam gereja. Anak sekolah minggu, anak bayi, remaja, pemuda youth, ya termasuk di dalamnya yang umur-umur sudah mau menikah, lalu kemudian yang orang tua, usia-usia emas, harus ada. Nah kita sedang menuju ke sana. Pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Ya. Itu harus ada. Makanya Tuhan adalah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan lintas generasi. Yang mengerti katakan amin. Nah pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana cara kita bisa mempersiapkan generasi yang ada di bawah kita? Karena tugas kita tadi apa? Mempersiapkan. Mempersiapkan inilah yang kita sebut dengan bagaimana kita membentuk generasi yang tangguh. Nah ada satu razia yang Tuhan taruh di dalam ayat yang kita baca tadi. Mari kita buka bersama dalam Titus 1 ayat yang keempat. Dia katakan begini, perhatikan. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan karya Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Perhatikan waktu Paulus berkata kepada Titus. Dia bilang apa? Kepada Titus, siapa? Anakku yang sah. Menarik di sini, Paulus menggunakan terminologi kata anak ketimbang kata murid. Tahu kenapa? Bukan hanya karena dia, saya yakin percaya, waktu Paulus menulis ini, Paulus juga mau sampaikan kepada kita, bukan hanya menunjukkan kedekatan antara Paulus dan Titus, tetapi Tuhan juga mau berbicara kepada kita. Mengapa Paulus menggunakan terminologi kata anak dan bukan murid? Bukankah kata anak itu adalah kata yang digunakan
untuk hubungan bapa dan anak. Hubungan di dalam keluarga. Artinya Tuhan mau berbicara kepada kita pagi hari ini. Mempersiapkan generasi dimulai dari keluarga. Itulah kenapa pagi hari ini melalui ayat yang kita baca, Paulus seolah menekankan kepada kita bahwa mempersiapkan generasi berikutnya dimulai dari keluarga. Sehingga pagi hari ini ada satu hal yang Tuhan mau kita semua belajar. Ya. Pertama, dengar baik. Keluarga adalah model pemuritan yang paling kecil dan paling awal yang bisa didapatkan oleh semua orang. Saya ulangi lagi. Keluarga adalah model pemuritan yang paling kecil dan paling awal yang kita semua bisa dapatkan, termasuk kita yang sudah tua. Bukankah kita yang sudah tua, siapa yang memuridkan kita pertama kali? Orang tua kita, betul apa betul? Kita mendapatkan pemuritan pertama kali bukan dari pendeta kita, tapi dari orang tua kita. Tapi dari dalam keluarga kita. Makanya saya mau katakan pagi hari ini saya mau ingatkan, bukan gereja menjadi tempat pertama orang melakukan pemuritan. Waktu Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan dimulai dari gereja, tetapi dimulai dari keluarga. Halo? Apakah kita sadar akan hal ini? Halo? Saya sadar hal ini tahu waktu kapan? Jadi ini waktu tema ini ada, saya itu belum memikirkan. Tapi saya masih ingat waktu kami KKR, saya bertemu dengan Dr. Andik. Dr. Andik salah satu pemateri. Saya berbicara-bicara tentang beliau di lobi hotel. Waktu dia berkata, dia unik sekali dia berkata begini, tahu nggak Pak, Bapak, bahwa sebenarnya keluarga itu adalah tempat pemuritan yang paling awal dan paling pertama yang Tuhan bentuk, bukan di gereja. Saya langsung tertegun, iya benar juga. Ya, benar juga. Keluarga adalah lembaga pemuritan. Nah, waktu kami kemarin ikut seminar LGBT, sekalian saya sampaikan apa yang saya dapatkan. Karena kita jebak, tidak mungkin ya kita sebagai ketua panitia masa kita nggak ngerti apa yang disampaikan. Nah, gitu. Saya mau bagikan sedikit mengenai apa yang dimaksud seminar LGBT. Ini kaitannya juga dengan keluarga, bagaimana kita bisa membentuk generasi yang tangguh. Nah, waktu kami kemarin ikut seminar LGBT yang dibahas oleh Dr. Andik Wijaya, beliau ini seorang yang ahli banget untuk masalah biblikologi LGBT. Ternyata, kan orang LGBT itu, dia mengklaim begini, LGBT itu masalah gen. Artinya Tuhan sudah ciptakan itu dari sana begitu, makanya begitu. Nah itu kemarin di seminar itu dibantah semua, itu omong kosong. Seolah-olah dia mau menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan itu memang membentuk ada orang yang LGBT. Makanya dia pindahkan dari yang namanya perilaku seks menyimpang, dia masukkan ke dalam kecacatan gen. Dan itu omong kosong, itu namanya bohong. Itulah yang sedang dilakukan oleh iblis di luar sana, dia pindahkan kategori perilaku menyimpang, perilaku seks menyimpang itu dimasukkan ke dalam kategori gen. Dan itu kemarin dia bilang, semua jurnal yang berkata memindahkan LGBT itu dari perilaku seks menyimpang akibat gen yang cacat, itu semuanya dibantah sama jurnal. Dan itu kemarin Dr. Andi kasih tahu. Dan di Indonesia ini sudah ada orang yang pro-pro seperti itu. Saya tidak bisa sebutkan namanya karena kita sedang live online. Jadi tidak materi Dr. Andi pun dia tidak izinkan untuk disebarkan secara online karena banyak menyebut petinggi-petinggi. Jadi dia cerita. Intinya masalah LGBT itu hanya ada 3. Psikological problem, sosiologi problem, dan spiritual problem. Nggak ada masalah genetik sama sekali. Ada 3. Spiritual problem, sosiologi problem, dan psikologi problem. Cuman itu aja masalahnya LGBT. Nah kalau kita berbicara tentang psikologi ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bicara tentang psikologi kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Nah Dr. Andi dia ngomong gini, ada 2 yang terjadi pada saat bayi dalam kandungan, ya, dan mulai dari 0 sampai dengan 5 tahun, itu ada 2. Kita kenal ada 2, yaitu sexual identity dan gender identity. Apa itu sexual identity? Waktu anak dalam kandungan 6 bulan, kan sudah bisa di ronsen tuh. Terus kelihatan, wah ada yang muncul-muncul begini, berarti laki-laki karena sudah ada, mohon maaf, sudah ada penisnya. Kalau nggak muncul, berarti bukan laki-laki. Itu namanya sexual identity. Gitu ya. Nah, kalau sudah lahiran, terus kemudian umur 0 sampai dengan 3 tahun, mereka mulai namanya gender identity. Di umur 0 sampai 3 tahun, anak kecil itu mulai mengenal, dia akan pikirannya, persepsi tentang dirinya, dia akan memilih, saya ini laki-laki atau perempuan. Itulah pentingnya kemudian peran dia dalam pemuritan namanya keluarga. Untuk menanamkan
identitas yang jelas kepada anak. Nanti umur 3 sampai 5 tahun, ini rekamannya Dr. Andi dia ngomong gini, 3 sampai 5 tahun itu namanya behavior root identity. Setelah dia tahu identitinya adalah laki-laki, dia akan berperilaku seperti laki-laki. Makanya ada yang bilang misidentity, dia salah identifikasi dirinya. Ya. Makanya ini yang disebut dengan psychological problem. LGBT itu cuma ini, psychological problem, sosiologi sama spiritual. Sosiologi problem itu maksudnya gini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada orang, ya, sudah betul identitasnya, tetapi begitu masuk di umur 3 sampai 5 tahun, dia bergaul dengan, mohon maaf, orang yang begitu. Makanya kita sebut, makanya dokter Andi bilang gini, sekarang orang-orang LGBT itu sekarang lagi melakukan yang namanya social engineering. Tahu social engineering? Social engineering begini, dia akan berusaha melegalkan perkawinan sesama jenis. Ini orang LGBT. Makanya orang LGBT masuk ke dalam wilayah-wilayah kekuasaan. Supaya apa? Menikah sesama jenis itu dilegalkan. Nah begitu itu dilegalkan, saya mau tanya sekarang. Cowok, sama cewek, bisa punya anak enggak? Tidak mungkin dia punya anak, dia akan adopsi orang lain. Begitu dia adopsi orang lain, yang dulunya populasinya lesbian sama transgender jadi 1,6%, itu bisa meningkat 10 kali lipat. Itu namanya dia rubah social engineeringnya. Dengan cara apa? Pokoknya dilegalkan dulu pernikahan sesama jenis. Nanti jumlah mereka akan meningkat 10 kali lipat dalam waktu beberapa saat. Itu yang mereka lakukan. Jadi mereka merubah tatanan sosial kita. Dengan apa itu tadi? Dia rusak itu namanya lembaga yang namanya keluarga. Lembaga yang harusnya dilakukan pemuritan di dalamnya, menampilkan wajah karakter Kristus sebagai orang tua, dirubah. Sehingga mulai apa? Hancur. Dan percayalah, anak yang lahir, bukan anak yang diasuh oleh pasangan LGBT, 80% dia tidak bisa identifikasi dirinya, mau laki-laki atau dia mau perempuan. Itu sudah penelitian yang dia sudah lakukan. Itu tadi. Yang ketiga dia bilang spiritual roots. Spiritual itu maksudnya apa? Maksudnya gini, ada yang namanya natur keberdosaan, sinful nature, ada namanya okultisme dan queer theology. Apa ini queer theology? Saya silakan dari belakang. Queer ideology mengajarkan kepada kita bahwa identitas laki-laki dan perempuan itu masih bisa berubah, tidak absolut. Tetapi masih bisa, kalau kamu ini tubuhmu laki-laki, tapi kamu bergaya kayak perempuan, berarti sebenarnya kamu itu masih bisa berubah kok gendernya. Itu ajaran begitu, namanya queer ideology. Ya, yang kedua okultisme. Nah coba bayangkan begini, hampir semua okultisme, praktek-praktek dosa okultisme, itu pasti ada yang namanya LGBT di dalamnya. Coba lihat aja, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semua praktek penyembahan berhala, berhubungan dengan mantra-mantra sihir-sihir, pasti ada praktek LGBT di dalamnya. Itu namanya spiritual, masalah spiritual. Sinful nature, karena manusia ini natur keberdosaannya ada. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari sosio problem, psikologi problem, terus kemudian spiritual, tahu apa yang dirusak di sana? Yang dirusak oleh iblis, yang dirusak oleh golongan-golongan ini adalah gambar diri Allah dalam diri kita. Hal yang sama yang dilakukan sama Adam dan Hawa. Iya, Adam dan Hawa itu sudah seperti Allah sebenarnya. Betul apa betul? Dia nggak kenal yang namanya dosa. Tapi datang iblis dia ngomong gitu, kalau kamu mau menjadi seperti Allah, berarti sekarang bukan Allah dong. Padahal secara nature, gambar dan rupa Allah ada dalam diri Adam dan Hawa. Dirusaknya itu, sama seperti orang-orang LGBT, dia merusak itu. Makanya generasinya ada jadi bukan generasi yang tangguh. Ya, generasi yang tidak jelas. Identitasnya seperti apa. Makanya yang dirubah pertama kali identitasnya. Gambar dirinya. Imago Dei namanya. Gambar diri Allah di dalam manusia. Dirusak oleh iblis. Itu yang dilakukan oleh iblis. Terhadap Adam dan Hawa. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak itu selalu copy paste dari apa orang tuanya lakukan. Yang setuju katakan amin. Anak kecil itu selalu copy paste apa yang orang tua lakukan. Makanya supaya dia punya gambar diri yang benar, orang tua harus bisa menunjukkan gambar dan rupa Allah, karakter Allah dari dalam dirinya. Supaya waktu dilihat orang tuanya, dia melihat gambar dan rupa Allah dalam dirinya, sehingga identitasnya tidak mudah digoyahkan.
Tetapi kalau kita sebagai orang tua tidak bisa menonjolkan gambar dan rupa Allah, ini anak bingung cari identitasnya seperti apa. Makanya dengar baik. Sekali lagi, membentuk generasi yang tangguh dimulai dari keluarga, bukan dari gereja. Gereja itu sifatnya memperlengkapi, bukan yang utama. Yang utama adalah mulai dari keluarga. Nah, lalu bagaimana caranya? Mulai saat ini, dengar baik orang tua. Mulai saat ini, hadirkan gambar dan rupa Allah di tengah-tengah keluarga kita kepada anak-anak kita yang setuju katakan amin. Mungkin kita bertanya, caranya bagaimana? Nah, kita bersyukur, kita punya Alkitab, kita punya firman Allah yang menuntun kita. Nah, dengar baik. Kalau kita mau agar wujud dan gambar rupa Allah itu terlihat kepada anak-anak kita, mulailah, kita buka Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ke-7. Mulailah dengan ini. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ke-7. Ini bagus sekali. Saya akan bacakan. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Coba lihat ayat di atas, saya konstruksi sedikit. Ayat 4 dan 5, waktu dia berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Tuhan mau untuk kita sendiri, supaya kita bisa gambar dan rupa Allah itu ada dan terlihat kepada anak kita, Tuhan mau kita terus belajar dalam pengenalan akan Allah. Itu yang pertama sebagai orang tua. Makanya diperkenalkan di ayat yang kelima, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu berbicara tentang bagaimana itu Allah. Dan itu tugas kita sebagai orang tua untuk terus mengenal Allah, tidak pernah berhenti. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak terbatas. Makanya jangan pernah berhenti belajar mengenal Allah. Nah, ayat yang ke-6 dan ke-7, perhatikan, ayat yang ke-6 itu kita disuruh mempraktekkan. Makanya dikatakan mengasihi. Mengasihi itu kata kerja atau kata sifat? Kata kerja. Mengasihi, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan kita disuruh untuk mempraktekkan itu, karena anak nanti bisa copy paste dari kita. Begitu kita tahu, kita baca firman Tuhan, kita mengenal Allah, kita lakukan. Terakhir diajarkan. Ya. Setiap kali orang tua terus belajar mengenal Allah, maka yang terjadi, gambar dan rupa Allah akan semakin terlihat dari dalam diri kita. Semakin orang tua mau terus belajar mengenal Allah, maka anak kita akan melihat imago Dei. Gambar dan rupa Allah ada pada kedua orang tuaku. Ada pada orang tuaku. Ini enggak peduli, saya enggak berbicara tentang bagaimana kalau enggak lengkap. Oh, single parent juga bisa, sepanjang dia memperlihatkan bagaimana gambar dan rupa Allah ada dalam dirinya. Anak-anak akan dibesarkan dengan baik. Anak-anak akan menjadi anak-anak generasi yang tangguh. Dan itu dimulai dengan memperkatakan firman. Oleh karena itu setiap kegiatan yang ada di dalam keluarga, kita harus ujungnya memperkenalkan Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Dari sejak dini orang tua wajib untuk memperkenalkan gambar Kristus kepada anak-anaknya. Supaya gambar dirinya tidak rusak, tidak lari lain-lain kayak LGBT. Membuktinya, perhatikan. Perhatikan Timotius bagaimana dia memperoleh imannya. Timotius ini, seperti Titus tadi ya, muridnya Paulus. Perhatikan, dia memperoleh imannya dari neneknya, turun ke ibunya dan akhirnya diwariskan ke Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 berkata begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di siapa? Nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Euniga, dan aku ini hidup juga dalam dirimu, gak sebutkan bapak-bapaknya. Saya yakin ada juga bapaknya. Tetapi bagaimana, makanya saya bilang tidak berbicara ini, saya tidak berbicara harus lengkap keluarganya, enggak. Tetapi bagaimana orang tua, karena kan ada juga anak angkat, ada juga anak yang kita adopsi. Whatever it is, tapi di dalam keluarga kita sebagai orang tua, bagaimana kita memperlihatkan gambar Kristus. Supaya anak-anak itu tahu identitasnya. Dan itu akan membentuk mereka menjadi generasi yang tangguh, yang mengerti katakan amin.
Inilah yang dilakukan oleh Timotius dan kepada Titus. Dan itu pagi hari ini berbicara kepada kita semua. Lihat buktinya. Iman Timotius hidup karena pertama ada siapa? Ada neneknya yang memperlihatkan gambar dan rupa Kristus kepada Eunike, ibunya. Ibunya dapatkan rupa gambar dan rupa Kristus dari ibunya sendiri, dari Lois. Eunike memperlihatkan itu kepada Timotius. Timotius mendapatkan iman, warisan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena gambar dan rupa Allah ada di dalam diri mereka. Dan itu tidak bisa dirusak. Dan itu akan membentuk menjadi generasi yang tangguh. Simpel pagi hari ini khotbahnya. Dimulai dari keluarga kita. Kalau kita mau membentuk generasi yang tangguh, pemuritan harus terjadi dalam keluarga. Pemuritan itu apa? Memperkatakan firman, memperkenalkan. Tidak mungkin kita bisa perkenalkan seseorang kalau kita tidak kenal duluan. Makanya dengar baik para orang tua, termasuk saya juga. Ayo kita terus belajar mengenal Tuhan. Supaya gambar dan rupa Allah itu terlihat dalam diri kita. Begitu dia lihat anak kita, ini gambar dan rupa Allah. Dia juga akan copy paste gambar dan rupa Allah dalam dirinya. Saat dia gambar dan rupa Allah tercopy paste dalam dirinya, dia menjadi generasi yang tangguh, percaya. Nah, pagi hari ini, saya tidak akan panjangkan lagi. Hadirkan gambar dan rupa Allah. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Hadirkan gambar dan rupa Allah setiap hari. Saat engkau duduk, saat engkau berbaring, saat engkau bangun. Saat dalam keadaan apapun juga hadirkan. Itu dimulai. Jangan pernah berhenti belajar mengenal Tuhan. Jangan pernah berhenti belajar baca firman. Jangan pernah, anak-anak kalau lihat kita baca firman dia akan ikutin. Saya kemarin lihat ya, ada seorang hamba Tuhan. Anaknya masih kecil, tapi anaknya sudah buka-buka Alkitab. Dia lihat, walaupun dia tidak tahu membaca, cuman dia sudah mulai suka dengan itu barang. Saya yakin juga karena orang tuanya juga suka baca firman. Mungkin dia mengerti, ngapain ini orang tuaku lebih sering. Hati-hati zaman-zaman sekarang. Peran orang tua bisa digantikan. Ya. Saya kemarin lihat viral. Jadi ada anak kecil, seumur-umuran 6-7 tahun. Dia katain pembantunya dengan kata-kata binatang. Mohon maaf, anjing, babi apa, dia katain. Terus di shooting sama orang tuanya. Kamu siapa yang ngajarin? Mama gak pernah lo ajarin kamu seperti itu. Ternyata dia tahu belajar dari mana? Dia belajar dari handphone yang dia lihat. Banyak sekali sekarang figur-figur di internet, yang mohon maaf nih, yang kata-katanya kasar. Akhirnya dia copy paste dari situ, bukan dia copy paste dari orang tuanya. Orang tuanya sampai menangis, dari mana kamu belajar kata-kata itu? Anaknya yang kecil dipukul mulutnya begitu, tapi pelan-pelan ya. Anaknya lari menangis. Dan tahu waktu dia lari menangis, dia ke belakang, bapaknya ikutin. Di sampingnya ada handphone, sedang terputar suatu acara apa begitu. Dan saya yakin dia belajar dari sana. Dengar baik kita sebagai orang tua. Ya. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Hadirkan gambar dan rupa Allah. Sehingga identitas anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang tangguh. Belajar terus mengenal Allah, hidup terus pengenalan akan Tuhan. Orang yang kita kenal baik, kita akan menjadi mirip seperti dia. Dengan siapa kita bergaul arif, kalau kita bergaul karib dengan Roh Kudus, menjadi mengenal Kristus. Maka semakin hari kita akan semakin Kristus. Karakter Kristus, rupa Kristus ada dalam hati kita. Dan itu yang anak kita bisa lihat. Dan kalau itu dia bisa lihat, dia menjadi generasi yang tangguh. Yang mengerti katakan amin. Terakhir, ada Roh Kudus dalam diri kita. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, itu artinya Tuhan mau tolong kita. Supaya kita semakin serupa dan segambar dengan dia. Yang mengerti katakan amin. Dia mau tolong kita, supaya anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh. Hadirkan gambar dan rupa Allah. Ayat yang terakhir. Kolose 1 ayat 15 dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini. Kristus adalah gambar yang nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah anak yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa gambar dan rupa Allah? Kristus. Maka hadirkan Kristus di dalam keluarga. Hadirkan Kristus sehingga orang anak-anak bisa mengenal identitasnya yang benar dalam Tuhan. Sehingga anak-anak bisa mengerti. Dia bisa menjadi generasi yang tangguh di dalam Kristus. Roh Kudus akan bantu kita. Roh Kudus akan memampukan kita melakukan itu. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Saya
Saya tidak mau kita nyanyi lagu yang agak melo, saya mau kita nyanyi lagu yang berbicara tentang keluarga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Katakan anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu, berkat Tuhan itu mengalir buat orang yang percaya, yang menghadirkan Kristus di dalam keluarganya. Makanya kita suka nyala. Saya beberapa hari ini, tadi malam tiba-tiba saya teringat lagu ini, saya bilang, oh luar biasa Tuhan. Dia bisa memberkati kita lintas generasi, sepanjang kita memperkenalkan Kristus. Dia akan proteksi kita, sepanjang kita sebagai orang tua bisa memperlihatkan gambar dan rupa Allah kepada anak kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yes. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sama-sama katakan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Biar cepat Tuhan saja nyanyikan puji ini dari awal. Begitu besar. Yes. Amin. Yes. Biar cuma Tuhan saja yang akan pujian ini. Berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang anak cucunya kaya karena tiada yang mustahil bagi orang. Katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Allah menggenapi firman-Nya.
secara pribadi kepada Tuhan. Doakan anak-anak kita. Sebut namanya dalam hati. Mulai saat ini mari kita berdoa, kita tunduk kepala, masing-masing boleh berdoa kepada Tuhan. Saya akan tutup nanti dengan doa, kita akan doakan semua. Mungkin bagi yang merindukan keturunan, kau juga boleh berdoa. Ada anugerah Tuhan pagi hari ini yang Tuhan sudah siapkan. Kau boleh minta sama Tuhan pagi hari ini. Doakan anak-anak kita. Hadirkan imago Dei, gambar dan rupa Allah. Sehingga dia tidak pernah kehilangan identitasnya. Dan identitas ini akan membuat dia tangguh di luar sana. Doakan anak-anak kita. Mungkin kalau engkau bersama-sama, engkau boleh pegang tangannya. Doakan anak-anak kita. Doakan. Bagi engkau yang merindukan keturunan, ada anugerah Tuhan pagi hari ini. Ada anugerah Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu. Berdoa. Bagi engkau yang anak muda, doakan orang tuamu. Doakan orang tuamu sehingga bisa menampilkan, bisa terus menjadi serupa dengan Kristus. Karena kesejahteraan orang tuamu adalah kesejahteraanmu juga. Berdoa, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan, berdoa. Berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini. Lihat setiap jemaatmu yang menyebutkan anak-anak mereka, yang menyebutkan nama-nama orang tua mereka. Dalam setiap pergumulan dan kerinduan mereka terhadap orang tua dan anak-anak mereka. Mari Tuhan pagi hari ini Engkau menjawab. Mereka yang merindukan keturunan, Tuhan jawab berikan keturunan. Mereka yang merindukan anak-anaknya ingin melayani, Tuhan jawab. Mereka yang merindukan anak-anaknya untuk kemudian menjadi anak yang tangguh, Tuhan jawab. Mereka yang merindukan orang tuanya menjadi orang tua terus menampakkan gambar dan rupa Allah, Tuhan jawab pagi hari ini. Dan mulai dari tempat ini kami menjadi generasi yang tangguh. Kami membentuk generasi yang tangguh, generasi yang tahu karakter Kristus, yang hidup dalam karakter Kristus. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Pagi hari ini juga kami minta ampun Tuhan, mungkin kami sebagai anak, sebagai orang tua, seringkali kami lalai memperlihatkan gambar dan rupa Allah kepada anak-anak kami. Kami lupa memperkatakan firman kepada mereka. Pagi hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau terus hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kami juga sebagai anak pagi hari ini kami sering lupa mendoakan orang tua kami. Kami hanya tahu minta, kami hanya tahu mengutuki. Kami mohon maaf Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami. Jaga, tutup, bungkus, lindungi mereka Tuhan. Kami yang tidak tahu kebenaran pagi hari ini, kami diubahkan oleh kebenaran. Dan kami mau terus berjalan dalam Tuhan. Kami mau kami menjadi generasi yang tangguh. Generasi yang hidup di dalam Tuhan. Kau terus berdoa sama Tuhan. Terus berdoa sama Tuhan. Kalau kau memang ada salah sama orang tua, minta ampun sama Tuhan. Dan cepat rekonsiliasi dengan orang tua. Mungkin yang hasad saat ini hubunganmu dengan anak mulai renggang karena perbedaan-perbedaan pendapat. Kita coba membuka wawasan kita, minta Tuhan lembutkan hati kita. Minta Tuhan juga lembutkan anak-anak kita. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi sebuah perselisihan. Sehingga perbedaan itu membuat kita bisa melihat karya Tuhan yang hadir dalam keluarga kita pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan siap mencurahkan berkat-Nya buat kita semua. Melalui keluarga kita, melalui orang tua kita. Makanya dengar baik, jadilah pelaku firman. Jadilah orang yang memperkatakan firman Tuhan saat engkau bangun, saat engkau tidur, saat engkau berjalan kemanapun engkau pergi. Sehingga anak-anak kita bisa melihat, anak-anak kita bisa sadar bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam diri orang tua mereka. Orang tua juga bisa melihat bagaimana karya Tuhan di dalam anak-anak mereka. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu pagi hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus yang akan terus mengingatkan. Roh Kudus yang akan memampukan. Karena
Karena kami yakin Roh Kudus itu menolong kami, memberi kami pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau yang mendengar dan menjawab setiap doa kami pagi hari ini. Dengar doa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Baik yang hadir secara online ataupun menuntut secara online. Dengar mereka Tuhan, dengar keinginan hati mereka, kerinduan hati mereka dengar. Tuhan akan menjawab kerinduan hatimu. Tuhan akan menjawab setiap doa-doamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang disampaikan, untuk kebenaran-Mu yang disampaikan. Ajari kami selalu Tuhan, ajari kami selalu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yakin dan berbicara. Kami yakin Kau sudah berbicara kepada setiap kami. Kami yakin Kau menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami. Ini yang menjadi pengharapan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya doanya dijawab oleh Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya yakin kita semua terberkati, amin. Yang terberkati melalui firman Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Tiba saatnya jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita. Di hadapan Bapak Ibu sekalian terdapat 2 amplop. Amplop pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Mari sebelum itu, mari kita angkat kedua amplop kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kau berkati hamba-Mu Pesta Ezra Tuhan, pakai ia lebih lagi dalam kemuliaan-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati Bapa biar setiap persembahan kami boleh berguna untuk pelebaran firman-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. kasih-Nya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kanan kirimu, katakan
kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan. dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kanan kirimu, katakan, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk 3 orang, oke? Katakan, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 5 orang, tunjuk kanan kirimu, katakan, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Tiba saatnya saya persilakan kepada jemaat sekalian untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Mesbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan.
Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Kalau misalnya jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian belum punya gereja tetap untuk bertumbuh, gereja ini terbuka buat kita semua. Mari bergabung bersama kami, bertumbuh bersama kami di gereja ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin bergabung, atau yang baru pertama kali hadir, bisa mengisi formulir yang ada di tangan para usher, di sebelah kiri dan kanan, alat tulis juga sudah dibawa. Silakan diminta dan diisi, nanti pada saat kita semua keluar, di depan pintu bisa ditukarkan formulir itu dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang mungkin sudah sekian kali datang ke gereja ini dan tidak sempat gabung di dalam grup WhatsApp GBI Oikumene, bisa juga di scan barcode yang kecil di depan. Ada juga WhatsApp yang bisa dihubungi di situ. Mari bergabung di dalam grup WhatsApp supaya tidak ketinggalan informasi mengenai kegiatan gereja kita yang diadakan setiap minggunya. Dan di tangan para usher juga ada membawa formulir untuk doa. Jemaat Tuhan yang butuh topangan doa, yang mau didoakan, silakan minta formulirnya dan diisi. Nanti serahkan juga kepada para usher yang ada di belakang. Kita ada Pondok Daud di setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga bisa ikut bersama-sama dengan kami, kita sama-sama berdoa di hari Selasa dan di hari Jumat itu. Selanjutnya buat jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian di kursi ada barcode yang kecil, silakan di-scan dan diisi, atau mungkin kalau misalnya kita kurang tahu menggunakannya, bisa langsung menghubungi kami, menghubungi juga para usher di belakang untuk mendaftarkan diri untuk melayani Tuhan. Karena saya percaya kita semua dipercayakan oleh Tuhan dengan talenta-talenta untuk saling melengkapi di dalam gereja ini, amin. Dan mari kita pergunakan setiap talenta itu, setiap waktu dan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, kita juga mau memperkenalkan pelayanan baru kita, yaitu make up ministry dan juga wardrobe. Jadi Bapak Ibu bisa lihat apa yang kita pakai hari ini, jas yang kita pakai itu dari persetujuan dan pelayanan dari para wardrobe dan teman-teman pelayan semuanya. Jadi ada perubahan, kita berpenampilan tidak seperti yang dulu, kita sudah mulai ada perubahan sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu mungkin jemaat Tuhan ada yang tertarik untuk melayani di bidang ini juga bisa bergabung. Dan kita juga punya make up ministry. Jadi pelayan-pelayan Tuhan sudah mulai di make up. Jadi kelihatannya lebih fresh, lebih enak dipandang lah buat jemaat Tuhan. Gitu. Saya juga pakai make up. Puji Tuhan. Kita juga ada baptisan air di minggu depan. Jadi jemaat Tuhan yang mau dibaptis bisa langsung mendaftarkan diri, hubungi GG atau Kak Esra untuk info selanjutnya, untuk bimbingan dan sebagainya. Mungkin itu saja informasi yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak
jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus. Inilah Tuhan Yesus yang menjadi pengakuan kami di saat ini. Kasih-Mu tidak pernah kering dalam hidup kami. Karena kami imani, kami percaya. Dalam kasih-Mu kami dapatkan damai sejahtera. Olehnya Bapa, lewat kasih-Mu jualah Engkau telah datang menegur kami. Engkau telah datang menguatkan iman percaya kami, Tuhan. Untuk mau benar-benar mengambil bahagia di dalam Tuhan. Kehidupan kami. Untuk mau menjadi teladan, menjadi gambar Kristus yang ada dalam hidup kami. Kami mau menjadi berkat Tuhan. Dan biarlah dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Anak-anak kami, siapapun yang ada di dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, pakailah kami Tuhan menjadi berkat. Pakailah kami Tuhan Yesus menjadi terang. Pakailah kami menjadi teladan, agar lewat kehidupan kami, anak-anak kami, keluarga kami yang ada, bisa juga menjadi berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang akan Tuhan mengatur setiap langkah-langkah kehidupan kami. Karena dari situlah Tuhan terpancar sinar kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
hamba-Mu yang Kau telah percayakan, yang telah membagikan berkat. Kiranya Bapa kami mohon kepadamu, kembalikan Tuhan pengurapan-pengurapan-Mu yang baru dalam hidupnya. Dan singkapkan senantiasa rahasia-rahasia firman-Mu. Agar setiap dimanapun dia berada, dimanapun dia berdiri, Tuhan Engkau pakai lebih dahsyat lagi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan menjadi keberkatan adanya. Lawatan-lawatan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan Yesus, mujizat-Mu akan nyata. Sehingga akan banyak orang datang bertekuk lutut, mengaku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya dan kami iman itu Tuhan. Kepadamu lah Tuhan kami serahkan juga keluarganya Tuhan, anaknya, istrinya. Biarlah kasih penyertaan Tuhan juga senantiasa terjadi dalam hidup rumah tangga. Teringat juga Tuhan bagi Tuhan orang tua kami, gembala di usianya yang sudah lanjut ya Bapa. Tuhan kami mohon Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan yang prima terus menerus. Agar Tuhan di dalam usianya Tuhan dia dapat berserah sepenuhnya. Bahwa hanya Yesus, hanya Tuhanlah yang mempunyai kedaulatan hidup ini. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, kiranya Bapa Engkau berkati jua adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan, bagi tim pelayan yang Tuhan percayakan di pagi hari ini. Kami mohon kepadamu juga ya Bapa, segala kebutuhan keperluannya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau selalu cukupkan. Dan biarlah Tuhan apa yang mereka rindukan Tuhan, Tuhan adakan dan Tuhan nyatakan kepada mereka bahwa Engkaulah yang sanggup, Engkaulah yang mengadakan segala sesuatunya. Olehnya hamba-Mu hanya bersedia minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan siapkan, Tuhan nyatakan kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami yang mengambil pelayanan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Di saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir karena ada sesuatu halangan. Tuhan kami tidak tahu. Sekiranya ya Bapa, mereka ada di dalam Tuhan kesehatan yang kurang bagus atau dalam penyakit. Tuhan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal. Di saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami. Kami berseru dan memanggil nama-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Yang lemah Tuhan Engkau berikan kekuatan. Yang dalam membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Engkau memberikan solusi yang terbaik. Agar di hari-hari yang akan datang kami dapat berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Juga Tuhan tak hentinya kami berdoa bagi Tuhan rekan-rekan kami, umat-umat ketebusan-Mu, didominasi yang ada di sekeliling kami, di tempat ini, bahkan di Tamalan Rea Biringkanaya Bapa, yang saat ini juga melakukan ibadah. Tuhan kami mohon, biarlah kiranya Engkau Tuhan tutup bungkus mereka juga dengan kuasa-Mu, sehingga pelayanan-pelayanan mereka menjadi keberkatan. Engkau pakai para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan menjadi berkat. Singkapkan rahasia-Mu Tuhan, agar umat-Mu dapat mengadakan sesuatu. Bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah segala sesuatunya. Olehnya berkatilah mereka juga ya Bapa. Sebagaimana Engkau memberkati kami di pagi hari ini. Hal yang sama juga Engkau nyatakan berkat kepada mereka. Juga ya Bapa, bukan hanya mereka tetapi kami juga mau berdoa. Dimanapun mereka saat ini beribadah ya Bapa, baik di kota besar, di kota kecil, bahkan di pelosok tanah air kami. Kiranya Bapa Engkau urapi Tuhan para pelayan-pelayan. Singkapkan rahasia-Mu Tuhan. Dan biarlah pelayanan menjadi keberkatan adanya. Kami percaya dan kami imani itu.
Juga ya Bapa kami berdoa bagi pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah terpencil ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau nyatakan Tuhan belas kasihan, Engkau nyatakan Tuhan kuasa-Mu kepada mereka. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan mengubahkan mereka. Agar mereka dapat Tuhan dapat memimpin bangsa negara kami ini Tuhan. Dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Dan biarlah bangsa negara kami itu menuju kepada damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Yang Tuhan akan berikan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan, program kami, kegiatan kami sepanjang minggu ini, kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengambil alih dan Tuhanlah yang memberkati. Hal yang sama juga Tuhan dalam ibadah raya 2 dan 3. Tuhan pakai para pelayan-pelayan-Mu, pakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan. Dan Tuhan setiap jemaat yang datang pasti mendapatkan berkat-berkat surgawi yang Tuhan telah siapkan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, aktivitas kami, biarlah Tuhan mengambil alih dan Tuhan akan memberkati. Inilah syukur kami ya Bapa dalam surga yang telah Engkau ajarkan kami dalam berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat rekan-rekan kami yang menyaksikan secara online. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang beban berat dipulihkan, mereka yang sekarang sedang tekanan, Tuhan angkat beban mereka. Kami juga berdoa buat permohonan-permohonan doa dari setiap pribadi-pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan menjawab doa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan yang kita terima dari Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak.
Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya.